Bayangkan, kalau pemerintah Amerika punya teknologi yang memungkinkan untuk keluar dari tubuh fisik, menembus dimensi lain, bahkan mengubah realitas hanya dengan kekuatan pikiran. Dan yang lebih aneh, semua itu tercatat dalam dokumen resmi CIA. Pada tahun 1983, seorang letnan kolonel bernama Wayne M. McDonnell menulis laporan setebal lebih dari 20 halaman berjudul Analysis and Assessment of Gateway Process. Dokumen ini menjelaskan sebuah metode yang diklaim bisa memperluas kesadaran manusia hingga keluar dari batas ruang dan waktu. Tapi anehnya, laporan ini diklasifikasikan, terkunci di arsip CIA selama puluhan tahun. Baru pada tahun 2003, publik akhirnya bisa melihat sebagian isinya. Dan sejak saat itu, dunia spiritual, ilmiah, dan militer sama-sama gempar. Dalam laporan itu, McDonnell menulis bahwa kesadaran manusia bisa dilatih secara ilmiah, bukan dengan mantra, tapi dengan frekuensi suara. Gelombang otak kanan dan kiri disinkronkan untuk mencapai kesadaran yang disebut hemispheric synchronization. Sebuah kondisi ketika otak bekerja seperti pintu gerbang menuju realitas lain. CIA menyebutnya The Gateway Process. Sebuah eksperimen yang katanya bisa membawa seseorang keluar dari tubuh fisiknya, menjelajah tempat lain, bahkan dimensi lain. Namun pertanyaannya, kenapa CIA begitu tertarik dengan kesadaran manusia? Apakah ini riset spiritual, atau justru senjata untuk mengendalikan pikiran manusia itu sendiri? Karena yang tertulis di dokumen itu lebih mirip panduan untuk membuka alam semesta dari dalam diri. Bayangkan, jika pikiranmu bisa di-setel seperti frekuensi radio, satu getaran kecil di otak kanan, satu di otak kiri. Dan ketika keduanya selaras, terbentuklah pintu yang disebut CIA sebagai gateway. Dalam laporan 1983, Letcol McDonnell menulis bahwa kesadaran manusia adalah bentuk energi yang bisa disesuaikan dengan frekuensi tertentu. Metodenya disebut hemisync, atau singkatan dari hemispheric synchronization, melalui gelombang suara dengan ritme khusus. Kedua belahan otak dipaksa beresonansi dalam satu irama. Dan di titik itu, pikiran manusia mulai berubah. Kesadaran menjadi lebih fokus, waktu terasa melambat, dan realitas fisik mulai mengendur. CIA percaya, ketika otak mencapai sinkronisasi sempurna antara belahan kanan dan kiri, manusia dapat menembus batas persepsi normal, masuk ke kondisi kesadaran altered state. Frekuensi yang digunakan biasanya di antara gelombang theta dan delta, area di mana tubuh tidur, tapi pikiran tetap sadar. McDonnell menyebut ini sebagai langkah pertama menuju expanded consciousness, kesadaran yang mampu melihat lebih dari dunia fisik. Tapi bayangkan jika teknologi seperti ini tidak hanya digunakan untuk eksplorasi spiritual, melainkan untuk melatih agen agar bisa mengintai pikiran, memata-matai tanpa tubuh, atau bahkan mempengaruhi kesadaran massal. Dan jikalau benar otak manusia bisa disinkronkan dari luar, maka mungkin kesadaran kita selama ini tidak sepenuhnya milik kita. Kita sering dengar istilah hemisync, tapi sebagian orang mengira ini cuma teknik relaksasi. Padahal, dalam dokumen asli CIA, hemisync disebut sebagai mesin penyetel ulang realitas subjektif manusia. Dan di part 3 ini, kita masuk ke inti mesinnya. Pertama, CIA memetakan aktivitas otak manusia dalam 3 gerbang, beta, alpha, dan theta. Beta adalah logika, alpha untuk relaksasi, dan theta. Theta adalah wilayah di mana batas antara sadar dan bawah sadar mulai kabur. Dan ternyata, hemisync dirancang untuk memaksa kedua belahan otak bekerja dalam frekuensi yang sama, hingga menciptakan pola interfer. Sebuah fenomena yang menurut CIA dapat membuka akses ke informasi non-fisik. Lantas bagaimana caranya? Dengan cara yang mengejutkan, CIA menggunakan binaural beat, buah suara berbeda yang masuk ke tiap telinga. Otak mencoba menyeimbangkan perbedaan itu. Dan di titik itulah, hemisfer kiri dan kanan disinkronkan.
Ini bukan meditasi biasa. Dalam dokumen CIA, kondisi sinkron ini disebut fokus 10, mind awake, body asleep, atau pikiran terjaga, tubuh seolah tertidur. Dan jika latihan berhasil, seseorang dapat melangkah ke fokus 12, yaitu kondisi persepsi diperluas. CIA mengklaim keadaan ini memungkinkan seseorang mengamati realitas non-linear, realitas yang tidak tunduk pada waktu. Disinilah muncul spekulasi. Apakah gateway proses sebenarnya percobaan untuk membuat manusia mengakses dimensi informasi seperti yang pernah dibahas dalam teori kuantum modern? Atau apakah ini fondasi awal untuk teknologi remote viewing yang kemudian berkembang di proyek-proyek intelijen? Dan yang pasti, CIA secara eksplisit menulis bahwa otak manusia ketika mencapai koherensi dapat menjadi pemancar dan penerima informasi universal. Dan disinilah muncul pertanyaan, jika benar manusia bisa mengakses sesuatu yang berbeda di luar ruang dan waktu, apa sebenarnya batas kemampuan kita? Bayangkan, tubuhmu tidur, tapi kesadaranmu berdiri tepat di sebelahnya. Kau melihat dirimu sendiri, dan di laporan itu, CIA menyebut proses ini sebagai the separation point, momen ketika manusia untuk pertama kalinya keluar dari batas tubuh fisik. Letcol McDonald menulis bahwa ketika otak memasuki pola sinkronisasi tertentu, kesadaran manusia mulai terlepas dari dimensi 3. Di titik itu, tubuh hanyalah jangka, sementara kesadaran menjadi energi yang bebas bergerak. CIA menyebutnya fokus 10, fokus 12, dan fokus 15. Tahapan di mana persepsi manusia mulai keluar dari ruang waktu linear. Dan menurut dokumen itu, setelah otak mencapai pola resonansi yang tepat, manusia memasuki apa yang disebut the holographic reality. Di dalam keadaan itu, dunia fisik bukan lagi batas. Kesadaran dapat melihat struktur realitas dari sudut yang lebih luas, seperti mengamati semesta dari luar, di mana waktu tidak lagi berjalan lurus, melainkan memutar, melipat, dan terbentang seperti peta energi. Dan yang paling mengejutkan, McDonald menulis bahwa alam semesta adalah hologram raksasa, dan manusia, ketika keluar dari tubuh, hanya sedang menyentuh lapisan informasi yang selama ini tersembunyi. Ini bukan mimpi, ini bukan halusinasi. Di laporan itu, CIA menganggapnya sebagai fenomena yang bisa dilatih. Jika benar manusia bisa keluar dari tubuh dan mengakses struktur holografik ini, maka pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin, tapi berapa banyak orang yang sudah menguasainya tanpa kita tahu? Dan untuk apa kemampuan seperti ini disimpan? Di halaman terakhir laporan gateway proses, ada bagian yang hilang. Bukan rusak, bukan tidak sengaja, tapi disensor. Dan di balik sensor itu, ada sesuatu yang membuat CIA menutup proyek ini sepenuhnya. Dalam catatan yang masih terbaca, Letcol McDonald menulis tentang tahap lanjutan kesadaran, titik di mana manusia bisa berinteraksi dengan sistem energi universal. Ia menyebut bahwa pada frekuensi tertentu, manusia bisa memanipulasi realitas dengan niat, mengakses informasi tanpa batas, bahkan berkomunikasi dengan entitas non-fisik. Dan tepat setelah bagian itu, teksnya lenyap. Ada 3 hal yang diduga jadi alasan kenapa bagian ini nih diredaksi atau disensor. Yang pertama, kemampuan patterning. CIA khawatir manusia yang menguasai teknik ini bisa memanipulasi probabilitas, mengubah hasil masa depan dengan fokus intens. Bagi intelijen, ini terlalu berbahaya. Yang kedua, interaksi dengan intelijensi non-fisik. McDonald menyinggung bahwa kesadaran manusia bisa bertemu dengan forms of intelligence di luar dimensi fisik. Ini jelas bukan hal yang ingin dibuka ke publik.
Dan kemudian yang ketiga, akses ke infinite continuum. Dan ini yang paling ditakuti, konsep bahwa manusia bisa keluar dari batas ruang waktu dan mengakses seluruh timeline secara bersamaan. Dan kalau ini benar, batas keamanan nasional tidak lagi relevan. Nah, setelah bagian ini, laporan berakhir mendadak. Tidak ada kesimpulan, tidak ada penutup, hanya sensor dan diam. Pertanyaannya sederhana, jika gateway proses hanyalah meditasi biasa, kenapa CIA menyembunyikan bagian paling pentingnya? Apa yang mereka takutkan? Kemampuan manusia? Atau sesuatu yang manusia bisa temui di balik itu? Setelah ratusan halaman laporan, eksperimen militer, dan dokumen yang disensor, akhirnya semuanya mengarah pada satu kesimpulan besar, bahwa realitas tidak pernah sesederhana yang kita pikirkan. Gateway proses bukanlah sekedar eksperimen pemerintah untuk menciptakan tentara super. Ia adalah upaya manusia menyentuh struktur terdalam dari kesadaran, sesuatu yang bahkan sains modern belum berani menyentuh sepenuhnya. Dari gelombang otak, resonansi hemisferik, vibrasi frekuensi, hingga konsep infinite continuum, semuanya menunjuk pada satu pesan, bahwa kesadaran manusia tidak terbatas pada tubuh fisik. CIA tidak hanya meneliti cara melatih pikiran, mereka meneliti apa yang tersembunyi di balik pikiran itu sendiri. Dan ketika mereka sampai pada tahap paling dalam, fase patterning, focus states, dan interaksi dengan dimensi non-linear, dokumen mereka tiba-tiba disensor, dihentikan, dan ditutup. Seolah-olah mereka menemukan sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan publik. Pada akhirnya, gateway proses memberikan 3 kesimpulan besar. Yang pertama, kesadaran bukan produk otak. Otak hanyalah penerima frekuensinya, seperti radio yang menangkap sinyal, bukan menciptakannya. Yang kedua, realitas adalah lapisan energi yang dapat dipengaruhi jika seseorang mampu mencapai kondisi pikiran tertentu. Yang ketiga, ada dimensi lain dari eksistensi, dan manusia punya akses ke sana, tapi hanya sedikit yang mampu menembusnya. Penutup dari dokumen CIA itu sendiri menyatakan bahwa program ini beyond the capacity of most individuals. Namun pertanyaannya adalah, apakah program ini benar-benar dihentikan? Atau justru diteruskan secara rahasia di tempat lain? Pada titik ini, hanya satu hal yang kita tahu. Gateway process bukan sekadar penelitian. Ia adalah pintu. Dan beberapa pintu yang terbuka tidak pernah ditutup kembali. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, like, komen, dan follow untuk pembahasan selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.